Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, adik-adik perhatikan di halaman 41. Nah, adik-adik kita telah mengetahui bahwa di Indonesia itu terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Nah, keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang ada di video ini atau di halaman 41. Ayo membaca. Di sini kita akan membaca Karnaval Mini di Sintang. Nah, bagaimana ceritanya? Silakan adik-adik baca. Pada tanggal 16 Agustus 2016 di Kabupaten Sintang, Kalimantan dilakukan karnaval untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karnaval diadakan di depan pendopo Bupati Sintang. Nah, karnaval itu diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan di Kabupaten Sintang. Selanjutnya, karnaval mini ini merupakan upaya edukasi bagi masyarakat. Nah, karnaval ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Nah, keragaman itu terlihat dari kostum, atribut, dan lambang yang dikenakan para peserta karnaval. Selanjutnya, Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia Mini. Di Sintang tinggal masyarakat yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan aneka bahasa dan budaya. Nah, Bupati Sintang, Jarod Winarno, mengharapkan agar perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan bagi bangsa. Sikap saling menerima, saling menghormati, dan saling bekerja sama harus terus dikembangkan dalam mengisi kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Nah, itu dia adik-adik cerita Karnaval Mini di Sintang. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di halaman 42. Nah, yang pertama, tuliskan kata sulit pada teks. Lalu kita akan cari tahu artinya. Nah, ayo kita jawab bersama nomor 1 dulu. Nah, yang pertama itu ada karnaval. Karnaval itu artinya pawai dalam rangka pesta perayaan. Yang kedua adalah kata edukasi. Nah, edukasi ini memiliki arti proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri pada peserta didik dan membuat pembelajar yang lebih baik. Kemudian yang ketiga atribut. Nah, atribut ini artinya tanda kelengkapan. Kemudian yang keempat kostum. Kostum itu artinya pakaian khusus bagi seseorang. Nah, ini dia adik-adik beberapa kata sulit yang baru kita kenal dari bacaan Karnaval Mini di Sintang. Nah, selanjutnya yang kedua, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf pada teks Karnaval Mini di Sintang. Nah, adik-adik masih ingat kan bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Nah, ayo kita menjawab bersama. Perhatikan paragraf 1. Pada paragraf 1 itu gagasan pokoknya adalah Karnaval Mini di Sintang diikuti oleh 46 regu terdiri atas para pelajar dan budayawan. Kemudian paragraf yang kedua, dengan diadakan Karnaval Mini dapat meneguhkan kesadaran masyarakat bahwa di Indonesia ini terdapat keragaman suku bangsa. Nah, kemudian paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah Kabupaten Sintang dapat dikatakan sebagai Indonesia Mini. Nah, itu dia adik-adik gagasan pokok pada bacaan Karnaval Mini di Sintang. Nah, ingat adik-adik, gagasan pokok itu biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf ya. Baik, selanjutnya.
Nah, menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Nah, dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Jadi adik-adik kalau di rumah silakan gunakan bahasa daerah ya sebagai salah satu bentuk pelestarian bahasa daerah agar tidak punah. Baik, selanjutnya adik-adik perhatikan halaman 43. Di sini ada tabel beberapa lagu daerah di Indonesia. Nah, perhatikan Aceh. Nah, di Aceh itu lagu daerahnya ada Bungun Jompa, Lembah Alas, Pisau Surit. Nah, kalau di Sumatera Utara ada Dango Inang Sarge, ada Singo Lempong, Sinanggar Tulo. Nah, kemudian selanjutnya daerah-daerah lainnya adik-adik bisa dilihat ya di halaman 43 beserta lagu daerah yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya di halaman 45 dan 46. Di halaman 45 ada lagu Bubui Bulan dari Jawa Barat dengan tempo sedang 4/4. Nah, di halaman 46 ada lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dengan tempo moderato. Nah, adik-adik, pada lagu Ampar-Ampar Pisang ini silakan adik-adik tulis di buku tematiknya lengkap dengan notasi angka dan notasi not baloknya. Jadi ditulis semua untuk lagu Ampar-Ampar Pisang ini dari atas sampai bawah lengkap dengan notasi angka dan notasi baloknya. Tuh, angka-angkanya semua ditulis. Nah, setelah dituliskan, adik-adik tentukan yang mana nada rendah, yang mana nada sedang, dan yang mana nada tinggi. Nah, adik-adik boleh menggunakan pewarna ya. Nah, kalau nada rendah silakan lingkari dengan warna merah. Nah, kemudian untuk nada sedang silakan lingkari dengan warna kuning. Nah, kemudian untuk nada tinggi silakan lingkari dengan warna hijau. Nah, adik-adik paham ya? Sebelum mengerjakan, mari kita bernyanyi bersama. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji diurung bari-bari. Masak sebiji diurung bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Bengkok dimakan api, apinya cancurupan. Nan mana batis kutung, dikitipi dawang. Nan mana batis kutung, dikitipi dawang. Nah, adik-adik, itu dia ya. Silakan dikerjakan. Nah, baik. Kesimpulan hari ini yaitu kita telah mengetahui gagasan pokok dan mengetahui informasi baru dalam teks bacaan Karnaval Mini di Sintang. Nah, kemudian kita mengetahui tempo dan tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Nah, adik-adik, untuk pelajaran kita hari ini sekian. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.